Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan jurusan Tadris Kimia IAIN Tulungagung. Di sini kami akan menjelaskan tentang mnemonik. Apa sih mnemonik itu? Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Halo, di sini saya akan menjelaskan apa sih mnemonik itu. Mnemonik merupakan suatu strategi atau teknik yang dapat dipelajari untuk membantu kinerja ingatan yang dapat dioptimalkan dengan latihan. Teknik mnemonik juga biasa diartikan sebagai teknik untuk memudahkan mengingat sesuatu yang dilakukan dengan membuat rumusan dan ungkapan serta menghubungkan kata-kata, ide, dan khayal. Teknik ini dapat digunakan siapapun tanpa harus memiliki kemampuan otak spesial. Jadi, teman-teman yang susah untuk menghafalkan dan mengingat sesuatu bisa menggunakan teknik ini sebagai jembatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik mnemonik. Yang pertama ada teknik logik. Apa sih itu teknik logik? Logik sendiri berasal dari bahasa Latin locus yang artinya lokasi atau tempat. Seperti artinya tersebut berarti teknik ini memanfaatkan sebuah tempat atau lokasi yang mudah dikenali oleh seseorang untuk menyimpan atau mengingat suatu hal, seperti ruang tamu, kamar tidur, ruang dapur, dan lain sebagainya. Contoh dari teknik ini, misal pada golongan kimia 1A terdapat lambang-lambang unsur seperti H, Li, Na, K, dan seterusnya. Untuk lebih mudah mengingat lambang-lambang tersebut, kita akan mengibaratkan lambang-lambang tersebut menjadi suatu tempat, seperti misalnya pertama H. Pada H itu kita akan mengibaratkan sebuah halaman. H artinya halaman. Dan lalu kita akan memasuki rumah tersebut, maka kita akan melewati LI atau lintasan. Kemudian kita akan lebih masuk lagi ke dalam rumah itu. Maka saat melewati lintasan tersebut, di sebelah kanan terdapat pohon nangka atau Na dan K kelapa. Kemudian di sisi kirinya terdapat pohon RB atau rambutan. Kemudian kita masuk ke rumah tersebut, sampai di teras kita melihat CS atau kita ibaratkan dengan kursi santai. Kemudian saat kita menduduki kursi tersebut, maka kita akan dihadapkan oleh FR atau kita ibaratkan dengan pagar. Yang kedua yaitu backward system atau teknik pencak. Teknik hafalan ini biasanya digunakan untuk mengingat angka-angka atau hal-hal lainnya dengan memotong sebagian besar atau menjadi beberapa bagian. Contohnya, angka yang terdiri dari beberapa digit mungkin akan sulit untuk dihafal. Nah, agar mudah diingat, kita akan mengelompokkan menjadi beberapa bagian. Contohnya dari angka 68, 75, 11, 82. Nah, kita akan mengelompokkan menjadi dua bagian seperti 68, 75, 11, dan 82 agar lebih mudah diingat. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang
tentang metode kata kunci. Mnemonik mengacu pada strategi pembelajaran atau pembelajaran yang dirancang khusus untuk meningkatkan memori. Salah satu strategi mnemonik yang paling kuat adalah metode kata kunci. Kalian tahu apakah metode kata kunci itu? Metode kata kunci adalah bantuan mnemonik yang berguna yang dapat membantu memperluas kosakata siswa dengan cara berbicara, dan pada akhirnya dengan cara membaca dan menulis. Kemudian metode kata kunci adalah cara yang efektif untuk memberikan gambar visual yang bermakna yang menjadi dasar memori untuk makna kata baru. Dalam metode kata kunci terdapat 2 tahap. Yang pertama adalah menghubungkan kata asing dengan kata bahasa Inggris yang terdengar seperti bagian dari kata asing. Misalnya, bahasa Spanyol karta terdengar seperti kereta dalam bahasa Inggris. Kata kereta ini adalah yang disebut dengan kata kunci. Yang kedua adalah menghubungkan kata kunci dengan makna bahasa Inggris dari kata asing dengan membentuk gambar interaktif. Misalnya, karta berarti huruf, sehingga Anda dapat memvisualisasikan huruf di dalam kereta. Organisasi. Skema organisasi terkait dengan bagaimana Anda akan mengkategorikan konten Anda dan berbagai cara Anda akan hubungan antara masing-masing bagian. Sebagian besar konten dapat dikategorikan dalam berbagai cara. Skema dapat dibagi menjadi 2, yaitu skema organisasi yang tepat dan skema organisasi yang subjektif. Bergantung pada kontennya, dapat dibayangkan bahwa situs tersebut dapat menggabungkan skema dan bukan memperlakukannya secara mandiri. Yang pertama adalah skema organisasi yang tepat. Skema organisasi yang tepat secara objektif membagi informasi menjadi bagian-bagian yang saling eksklusif. Sistem ini relatif mudah bagi arsitek informasi untuk membuat dan mengkategorikan konten di dalamnya. Contohnya seperti skema alfabet, yaitu digunakan untuk alfabet 26 huruf kami untuk mengatur isinya. Yang kedua, skema kronologis, yaitu untuk mengatur konten berdasarkan tanggal. Yang ketiga adalah skema geografis, yaitu untuk mengatur konten berdasarkan tempat. Yang kedua adalah skema organisasi subjektif. Skema organisasi subjektif mengkategorikan informasi dengan cara yang mungkin spesifik atau didefinisikan oleh organisasi atau bidang. Meskipun mereka sulit dirancang, mereka lebih sering berguna daripada skema organisasi yang tepat. Contohnya seperti skema topik, yaitu untuk mengatur konten berdasarkan materi tertentu. Yang kedua, skema pemirsa untuk mengatur konten untuk segmen panggung yang terpisah. Yang ketiga adalah skema metafora, yaitu untuk membantu pengguna dengan menghubungkan konten dan dengan konsep yang sudah dikenal. Recall of name atau disebut dengan pengingat nama. Langsung pada contohnya, ialah berkonsentrasi saat seseorang menyebutkan namanya kepada Anda. Kadang orang terlalu sibuk berpikir dan tidak mendengarkan sama sekali ketika rekannya memperkenalkan diri. Setelah itu, kaitkan namanya tersebut secara visual dengan suatu benda yang lafalnya mengingat pada nama itu. Kaitkan pula dengan tampilan orang itu. Setelahnya, kita harus mengulangi sesaat kita bertemu. Jadi, recall of what ialah sesuatu yang diasosiasikan dan dihubungkan oleh kata melalui pengalaman umum atau sebuah kata bersajak yang akan ditampilkan dalam ingatan. Trik dalam menggunakan recall of what adalah menggunakan sistem bernomor dan pada setiap nomor tersebut diberi kata kunci. Seperti itu. Kita akan menggunakan semuanya dengan jembatan Keldai. Yang pertama itu ada golongan 1A. Itu singkatannya adalah Halina kawin Robi CS frustasi. H itu hidrogen, Li lithium, Na natrium, K kalium, Rb rubidium, CS cesium, dan Fr adalah francium. Yang golongan 2A, beli mangga campur serikaya banyak rasa. Beli kita ambil Be itu adalah beryllium, mangga Mg itu adalah magnesium, Ca itu adalah kalsium, Sr itu adalah strontium, Ba barium, dan Ra itu adalah radium.
Golongan 3A itu adalah boron aluminium gali Indonesia Tulen. Ya, boron kita ambil B, itu sebenarnya boron juga sama ya dengan singkatannya. Jadi B itu boron, aluminium sama ya dengan singkatan juga, aluminium juga. Gali kita ambil Ga, itu ada gallium. Indonesia kita ambil In, yaitu indium. Dan Tulen kita ambil Tl, yaitu thallium. Yang sekarang yang 4A. 4A, Cahyono sikilnya gede, seneng main sepak bola. C itu adalah kalsium, C itu adalah karbon maksud saya. Si itu adalah silikon. Gede kita ambil Ge, itu adalah germanium. Sn itu adalah timah ya, dari seneng kita ambil Sn saja, itu adalah timah. Sepak bola kita ambil P sama B-nya, Pb. Itu adalah timbal. Sekarang yang golongan 5A. Napas sebelum binasa. Napas itu adalah 3 singkatan ya, N, P sama S. N itu adalah nitrogen, P itu adalah fosfor, dan AS itu adalah arsenik. Sebelum kita ambil SB-nya saja. SB itu adalah antimon. Binasa kita ambil BI, itu adalah bismut. Yang golongan 6A. Om, saya senang telur puyuh. Saya sengaja itu saya plesetin dari puyuh, sebenarnya di puyuh, supaya nggak banyak salah paham itu O-nya dapat dari mana ya, PO soalnya gitu. Jadi Om itu O itu adalah oksigen. Saya kita ambil S, itu ada sulfur. Se dari senang itu adalah selenium. Telur itu berarti Te ya. Te itu ada tellurium, sedangkan puyuh kita ambil PO itu adalah polonium. Yang golongan 7A sekarang. Golongan 7A itu adalah Fuji color baru itu antik. Kita ambil dari Fuji itu F itu adalah fluor ya. Color kita ambil Cl itu klor. Baru Br itu adalah brom ya, sama saja. Itu kita ambil I, yaitu iodin, dan antik At berarti astatin. Sedangkan golongan 8A yang terakhir yaitu golongan gas mulia, itu adalah heboh negara Arab karena seksi ratunya. Heboh He itu ada helium, Ne itu adalah neon, Ar itu adalah argon, Kr itu adalah krypton, Xe itu adalah xenon, dan Rn itu adalah radon. Kurang lebih seperti itulah penjelasan tentang mnemonik dari kami. Sekian video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum